Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kehidupan ini. Kembali kita diperjumpakan dalam renungan harian Toraya Kamis 11 Juli 2024. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Pagi yang indah, nafas yang baru yang boleh kami nikmati bersama pada hari ini, itu semua asalnya daripada-Mu. Pun juga ya Tuhan, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, biarlah firman ini boleh kami pahami, terlebih boleh kami praktekkan di tengah-tengah langkah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 2 ayat 1-5. Firman Tuhan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Dari pembacaan kita Kolose pasal 2 ayat 1-5, bersama-sama kita renungkan dalam satu topik perenungan, yaitu tanpa pembedaan. Daan naden mak pasi sengaran. Terkadang dalam persekutuan orang percaya memberikan hak istimewa kepada orang-orang yang selalu hadir dalam persekutuan, punya kualitas dan dapat diandalkan daripada yang lain. Masih banyak juga jenis hak-hak istimewa yang terjadi, baik itu kepada anak-anak, di kalangan anak muda, dan lain sebagainya. Di kalangan anak muda sekarang ini banyak terjadi seperti ketika melihat orang yang good looking, sehingga mereka lebih memilih berkawan dengan mereka. Ini menjadi realitas kita selaku umat Tuhan di masa sekarang ini. Saudara, dalam pembacaan kita di sini Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia sebenarnya begitu berat berjuang menilik jemaat Tuhan yang ada di Kolose dan di Laodikia. Tetapi karena dia ingin supaya setiap orang itu bersatu dalam kasih, yakni mementingkan setiap orang dalam hikmat Kristus. Karena pada Kristuslah terdapat harta, hikmat, dan pengetahuan. Maka tentunya hikmat dari Kristus yang akan membuat kita mengasihi semua orang tanpa memandang kelebihan yang dimiliki. Melihat saudara kita yang punya kelebihan menjadi sebuah sukacita bagi kita, bukan berarti memberikan privilege tentu yang membuatnya lebih dari yang lain, atau kita lebih membandingkannya dari yang lain. Tetapi namun persekutuan seperti yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Kolose menjadi semangat bagi kita untuk terus membangun relasi yang tidak membeda-bedakan atau tidak memilih yang menurut kita lebih pantas berdasarkan pertimbangan dan nilai duniawi. Hikmat dan pengetahuan yang sesungguhnya adalah berasal dari Kristus dan mengaruniakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, relasi yang harus dibangun adalah relasi yang didasarkan pada hikmat yang benar di dalam Dia.
Hanya dengan relasi yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan akan menghasilkan sebuah relasi yang penuh kasih dan damai sejahtera. Mari melihat perikop pembacaan kita hari ini bahwa relasi yang dibangun atas dasar hikmat Tuhan itu akan menghasilkan relasi yang penuh dengan kasih mesra dan damai sejahtera. Jika kita percaya bersama bahwa semua yang kita jalani bersama tentu akan diwujudkan dengan baik sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur berterima kasih atas kasih-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bersama-sama kami bersyukur atas firman yang masih kami baca dan renungkan pada pagi yang indah ini. Engkau kiranya terus memampukan kami semua ya Tuhan, sehingga firman yang telah kami baca dan renungkan ini boleh mengambil bagian dalam langkah kehidupan kami masing-masing. Engkau yang terus menuntun kami ya Tuhan dalam membangun relasi yang baik dengan sesama kami. Biarlah kami boleh membangun relasi dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga persekutuan dan relasi yang kami bangun boleh terjalin dengan penuh kasih mesra. Pun juga ya Tuhan kami berdoa buat segenap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha masing-masing, dan bahkan di tengah dalam rencana ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya itu. Berkati apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan dan bahkan direncanakan. Engkau kiranya hadir di dalam kesemuanya ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mereka yang bekerja, mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita, tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Pun juga yang dalam usaha dan bahkan dalam rencana masing-masing, Engkau terus memperlihatkan kehidupan kami semua ya Tuhan. Pun juga ya Tuhan kami berdoa buat sepanjang kegiatan kami hari ini, Engkau yang berperkara di dalamnya Tuhan. Biarlah kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan kami masing-masing, kami boleh jalani sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Pun juga ya Tuhan kami berdoa buat segenap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Biarlah lewat kesemuanya itu mujizat-Mu nyata bagi mereka, dan mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang dialami, dan boleh kembali menjalani kehidupan dengan baik, dengan penuh sukacita, tanpa sakit penyakit ya Tuhan. Pun juga ya Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati ya Tuhan, berkati segenap pemerintah di dalamnya, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh hidup dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada segenap pemerintah yang telah dipercayakan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya memerintah kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Seluruh rangkaian kehidupan kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah permohonan kami, tetapi bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.